Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Lili Nur Sulistiyawati. Perkenalkan kami dari kelompok 4 analisis laporan keuangan. Kami akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari PT Tempo Inti Media Tbk. Perkenalkan, nama saya Dewi Trirahayu, NIM 1903102197. Perkenalkan, nama saya Rusti Mindia Damayanti, NIM 1903102198. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala Dewi, NIM 1903102199. Perkenalkan, nama saya Tariska Diana Bumega Putri, NIM 1903102200. Perkenalkan, nama saya Deka Putra Adriansyah, nomor induk mahasiswa 1903102213. Perkenalkan, nama saya Redi Aprianto, nomor induk mahasiswa 1903102218. Perkenalkan, nama saya Raida Dianasari, NIM 1903102221. Perkenalkan, nama saya Alisa Hotrunada Nurhasanah, NIM 1903102228. Perkenalkan, nama saya Niken Eka Pratiwi, nomor induk mahasiswa 1903102230. Nama saya Agnes Dia Prahastiningrum dengan NIM 1903102231. Baik, pertama saya akan membacakan profil PT Tempo Inti Media Tbk. Tempo Group merupakan sebuah perusahaan umum yang bergerak dalam bidang media yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971. Tempo membuat majalah berita mingguan yang pertama kali terbit pada 6 Maret 1971 dengan PT Graphic Press sebagai penerbitnya. Namun, di tahun 1994 sampai 1998, penerbitan majalah ini sempat berhenti selama 4 tahun dikarenakan di-brander. Guna menjamin kelancaran penerbitan majalah Tempo, pada tahun 1979 hadir percetakan PT Temprint. Perusahaan ini masuk dalam kategori besar. Ia meraih rating bintang 4 atau rating tertinggi dalam klasifikasi versi Persatuan Perusahaan Grafik Indonesia. Kemudian pada tahun 2001 hadirlah PT Tim Tbk dan pada tahun itu pula lahirlah koran Tempo yang diterbitkan perseroan untuk berkompetisi di lapak media harian. Koran Tempo yang menjadi pionir sebagai koran dalam format konteks di Indonesia ini unggul dalam liputan pemberantas korupsi, politik, dan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisa laporan keuangan. Menurut Gear, analisa laporan keuangan adalah suatu analisa mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Sedangkan menurut Dwi Prastowo, analisis laporan keuangan adalah penguraian suatu pokok dari berbagai bagiannya dan penelaahan pada bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses penganalisisan atau penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri atas neraca atau laporan laba rugi beserta lampiran-lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang disusun secara sistematis dengan teknik-teknik tertentu. Laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2014, dapat diketahui bahwa jumlah aset lancar PT Tempo Inti Media Tbk pada tahun 2014 sebesar Rp162.394.938 dan pada tahun 2013 sebesar Rp138.075.561. Sedangkan jumlah aset tidak lancar pada tahun 2014 sebesar Rp160.376.481 dan pada tahun 2013 sebesar Rp109.239.403. Sehingga total aset pada tahun 2014 sebesar Rp322.771.419 dan pada tahun 2013 sebesar Rp247.314.964.
Pada laporan laba rugi terdapat data-data pendapatan sekaligus bebas yang ditanggungkan oleh perusahaan PT Tempo Intimedia Tbk. Jika dilihat dari laporan di atas, dapat diketahui keuntungan penjualan PT Tempo Intimedia Tbk pada tahun 2014 sebesar 113.416.229 dan pada tahun 2013 sebesar 123.309.549. Jika dilihat dari data laporan laba rugi perusahaan, PT Tempo Intimedia Tbk mengalami kenaikan pendapatan pada tahun 2014. Analisis rasio keuangan. Perhitungan dan analisis rasio keuangan secara time series analisis menurut Martono tahun 2007, buku halaman 56-60 dibedakan menjadi beberapa jenis rasio, yaitu 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, kurang ratio. CR sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Tahun 2014, CR sama dengan 162.394.938 rupiah dibagi 77.932.193 rupiah dikali 1% sama dengan 208,37%. Yang kedua, quick ratio. QR sama dengan dalam kurung aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Tahun 2014, QR sama dengan dalam kurung 162.394.938 rupiah dikurangi 17.499.509 rupiah dibagi 77.932.193 rupiah dikali 100% sama dengan 185,92%. 2. Rasio probabilitas. Rasio probabilitas diklasifikasikan menjadi A. Gross profit margin atau margin laba kotor. GPM sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan bersih dikali 100%. Tahun 2014, GPM dalam kurung 316.614.348 rupiah dikurangi 203.198.119 rupiah dibagi 316.614.348 rupiah dikali 100% sama dengan 35,82%. B. Net profit margin. NPM laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Tahun 2014, NPM 15.902.723 rupiah dibagi 316.614.348 rupiah dikali 100% sama dengan 5,2%. C. Return on investment ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Tahun 2014, ROI sama dengan 15.902.723 rupiah dibagi 322.771.419 rupiah dikali 100% sama dengan 4,77%. Dan D. Return on equity ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri dikali 100%. Yang ketiga, rasio solvabilitas adalah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal maupun aktiva yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis rasio solvabilitas, yaitu ada debit rasio dan ada debit to equity ratio. 1. Debit rasio atau biasa dikenal dengan rasio hutang merupakan jenis rasio yang digunakan untuk mengevaluasi besaran perusahaan sesuai jumlah utang untuk dapat membiayai aset. Dengan rasio ini, jumlah keseluruhan aset dan utang diperbandingkan. Debit rasio untuk PT Tempo Intimedia Tbk sendiri pada tahun 2014 adalah sebesar 57,12%. Yang kedua, debit to equity ratio.
Jenis rasio ini merupakan rasio utang atas ekuitas. Rasio ini biasanya diterapkan untuk membandingkan antara ekuitas dan liabilitas. Debit to equity ratio PT Tempo Inti Media Tbk pada tahun 2014 adalah sebesar 133,20%. Kemudian yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk memeriksa tingkat investasi yang dilakukan pada aset dan pendapatan yang dihasilkannya. Karena alasan ini, rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio operasi atau analisa rasio perputaran. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan dua jenis dari rasio aktivitas, yakni inventory ratio dan total asset turnover ratio. A. Inventory ratio. Rasio ini menunjukkan berapa hari yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Pada tahun 2014 sebesar 18,09 kali. B. Total asset turnover ratio. Ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Pada tahun 2014 sebesar 0,98 kali. Di sini saya akan membacakan hasil analisis PT Tempo Inti Media Tbk, yaitu 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas pada perusahaan tersebut sudah maksimal. Dalam 2 tahun terakhir, rata-rata kurun rasionya sebesar 234,32%, melebihi dari standar yang diterapkan yaitu sebesar 200%. Hal ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya sudah maksimal. Quick ratio pada perusahaan sebesar 211,82%, melebihi standar yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang cukup baik. Kedua, rasio profitabilitas. Gross profit margin atau GPM pada tahun 2014 sebesar 35,03%, sedangkan tahun 2013 sebesar 47,03%. Hal ini menunjukkan penurunan laba kotor yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Semakin besar GPM, semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan net profit margin atau NPM pada tahun 2014 sebesar 5,02%, sedangkan tahun 2013 sebesar 1,94%. Hal ini mengindikasikan laba bersih dari setiap rupiah yang diperoleh dari penjualannya semakin meningkat sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Net Profit Margin atau NPM pada tahun 2014 sebesar 5,02%, sedangkan tahun 2013 sebesar 1,94%. Hal ini mengindikasikan laba bersih dari setiap rupiah yang diperoleh dari penjualannya semakin meningkat. Return on Investment atau ROI tahun 2014 sebesar 4,77%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 3,41%. Hal ini mengindikasikan perusahaan dalam mengelola total aktiva yang diinvestasikan dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan mulai optimal. Return on Equity atau ROE pada tahun 2014 sebesar 11,49%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 4,12%. Nilai perusahaan semakin meningkat mengindikasikan tingkat penghasilan bersih yang diperoleh pemilik saham atas modal yang diinvestasikan semakin meningkat. 3. Yaitu rasio solvabilitas. Debt ratio perusahaan pada tahun 2014 sebesar 57,12%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 50,10%, yang artinya pada tahun 2014 perusahaan sedang mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan kondisi perusahaan tergolong dalam tingkat rasio hutang yang kurang sehat.
Sedangkan debt equity ratio perusahaan pada tahun 2014 yaitu sebesar 133,20% dan pada tahun 2013 sebesar 100,40%. Hal ini mengindikasikan pembiayaan operasi perusahaan lebih menekankan pada penggunaan modal dari luar yang jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Debt ratio perusahaan pada tahun 2014 sebesar 57,12%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 50,10%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan tergolong dalam tingkat rasio hutang yang kurang sehat. Sedangkan debt equity ratio pada perusahaan tahun 2014 yaitu sebesar 133,20% dan pada tahun 2013 sebesar 100,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan operasi perusahaan lebih menekankan pada penggunaan modal dari luar yang jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salahnya, mohon maaf dan harap untuk dijadikan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.